Ya itulah tadi pemirsa kesaksian dari Anita Amalia selaku karyawan swasta Bank Negara Indonesia terkait keterangannya ada pemindahan dana dari rekening almarhum Joshua kepada terdakwa Ricky Rizal sebesar 100 juta rupiah sebanyak 2 kali di tanggal 11 Juli 2022. Kita akan dalami kesaksian dari Anita ini dengan pakar hukum pidana Ahyar Salmi. Pak Ahyar, selamat siang. Selamat siang, Putri. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ahyar, tadi kita sudah sama-sama mendengar kesaksian dari Anita bahwa ada sejumlah dana yaitu 100 juta sebanyak 2 kali dikirimkan ke rekening Ricky Rizal. Bagaimana Pak Ahyar melihat kesaksian dari Anita ini? Apa yang mungkin bisa digali, fakta-fakta barunya menarikkah atau seperti apa? Ini sangat menarik ya. Kelihatannya banyak ya, tentu mungkin tidak semua apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum atau penasehat hukum dari keluarga Yosua itu satu persatu itu tampak terlihat di dalam persidangan. Ini mengenai masalah uang yang terakhir kan, jelas berpindah dari rekening Yosua ke rekening RR. Tinggal permasalahannya, ini siapa yang memindahkan? Nah ini nanti kaitannya dengan kasus 340 ini, adakah kaitannya dengan persoalan mengasalah pembunuhan Yosua ini tadi? Ada nggak janji-janji sebelumnya? Nah itu ke 340. Tapi kalau kita lihat yang lain juga, tidak tertutup juga kemungkinan di situ, ini bisa nggak nih ya, ada dikaitkan dengan mengenai masalah money laundering. Ada pemindahan uang atau apa nanti, apakah ini dengan pasal 362 misalnya pencurian saja. Ini menarik menurut hemat saya. Nah tentu penasihat hukum, jaksa terutama akan mengkonstruksikan terutama relevansi hubungan atau kaitannya dengan mengenai masalah pasal 340, 338 ini. Kalau ternyata tidak, mungkin ada pasal yang lain nanti. Kalau belum tercover di dalam pasal yang kayak begini, siapa nih yang melakukan? Kalau pindahnya kan jelas tadi ke rekening RR kan? Apakah siapa yang memindahkan? Apakah RR tahu terhadap hal itu? Ini kan perlu digali. Ini bisa menjadi suatu tindak pidana tersendiri menurut hemat saya. Ya. Putri. Baik, Pak Ahyar, ini kan tadi ada kemungkinan money laundry, ada juga bisa jadi ini pencurian dana begitu ya Pak. Nah, bagaimana kemudian Ya. jaksa bisa membuktikan ini nanti dari pandangan Pak Ahyar? Ini persoalannya nggak terlalu susah menurut saya. Tinggal ada nggak orang yang menyuruh, yang melakukannya ini pemindahan siapa? Kalau yang rekening penerima yang menerima kan sudah jelas ini ya dari RR ya masuk ke rekening RR. Ya. Tinggal masanya siapa yang memindahkan ke situ. Tadi kan nggak langsung ya melalui e-banking kalau nggak salah itu Iya. dipindahkan. Nah siapa? Ini yang perlu mungkin pelacakannya agak perlu perlu butuh waktu nih siapa yang melakukan. Tapi kalau penerimanya sudah jelas. Ini ada kaitan apa dengan mengenai masalah ini dengan Yosua? Kenapa setelah Yosua meninggal nih kok ada uang berpindah di rekeningnya? Semula saya pikir kalau dia langsung mengambil ke bank gitu, nah ini bisa permasalahan juga. Padahal orangnya sudah tidak ada, adakah di situ pemalsuan tanda tangan? Kalau misalnya di tanda tangan kan ada di situ tuh. Ini ternyata tidak melalui teknologi kekinian transfernya. Baik. Nah, dengan adanya kesaksian Anita soal penerimaan dana dari Joshua ke RR, apakah kesaksian ini bisa memberatkan sanksi atau memberatkan RR ini? Kalau ini apa namanya, yang kita kan nggak tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan. Tentu kan ini ada nggak kaitan, itu yang harus dicari. Kalau ada kaitan dengan 340, ini apa? Ada nggak janji-janji sebelumnya atau siapa yang melakukan ini nih? Itu dilihat di situ nanti korelasinya. Baik. Jelas ini bisa merupakan suatu tindak pidana tersendiri. Paling tidak tentu kan RR tentu akan diperdalam nanti pertanyaannya nih,
siapa yang mentransfer uang. Ya. Ini betul nggak rekening dia? Jangan-jangan tuh rekening itu bukan juga rekening RR. Kita kan nggak tahu bisa juga. jadi, ya benar. Itu harus dipastikan dulu, rekening yang dipindahkan pemindahan buku itu, betulkah itu rekening RR? Kalau iya, siapa yang memindahkan? Kemudian RR tahu atau tidak? Ada nggak korelasinya dengan peristiwa saat sekarang ini? Baik. Nah, itu harus digali nanti ketika tentu pemeriksaan saudara RR. Ya, lalu apa yang harus jaksa penuntut umum ini lakukan selanjutnya selain mungkin menggali informasi terkait siapa pengirim? Apa mungkin langkah yang seharusnya jaksa penuntut umum lakukan setelah mendengar kesaksian Anita ini? Kalau menurut saya, coba dia mentelusuri lagi. Tentu ya mungkin ada tim yang lain ya. Ini kan fokus yang di sini. Ini mungkin tim ke jaksa yang lain. Ini atas perintah siapa sih? Pemindahan ini siapa? Kan itu yang pelakunya. Apakah kalau mengenai masalah pencucian uang, kalau orang menerima dia nggak transfer itu bisa dimungkinkan oleh pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dia menerima, tidak dilapor kalau uang ini nggak benar, nah itu dia akan kena di situ. Itu pasal 5 nanti kenanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah tinggal dicari siapa yang mentransfer. Nah itu kan pasti kan, nggak mungkin dia pindah sendiri kalau nggak ada perintah kan. Nih, Ya. yang kalau berkaitan dengan pencucian uang, yang mengirim dan yang menerima nanti juga itu akan kena. Baik, ada Itu kan sanksi. tersendiri ya. Yang penting Oke. saat sekarang ini, Putri, apa korelasinya dengan kasus yang sedang berjalan? Jadi tim jaksa sekarang itu menurut saya dia fokus ke situ ada. Ini nanti bisa berindikasi apakah kalau memang itu mengetahui RR, ini bisa berindikasi sejauh mana nih keterlibatan RR di dalam masalah ini. Atau tentu juga nanti bagaimana kalau memang terbukti dia turut serta. Yang semula kan RR hanya diminta bantuan oleh Pak Sambo untuk berani nggak menembak Yosua, kan dia katakan tidak berani. Ya. Kemudian RR diminta bantuan untuk memanggil Eliezer ya, Richard. Nah, apakah pemanggilan Richard itu jadi nggak dilakukan oleh saudara RR? Kalau jadi, apakah peranannya di situ bahagian dari mata rantai terbunuhnya saudara Yosua? Inilah tugas dari jaksa nanti nih. Jadi Putri itu ada dari awal, katakanlah kalau 340 itu perencanaannya siapa saja sih orang yang terkait di situ yang ada perannya sampai dieksekusinya yang bersangkutan. Baik. Nah, kalau dia signifikan, dia tentu nanti akan turut serta. Kalau tidak, apakah dia hanya membantu pasal 56? Kalau turut serta itu pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Nah, ini akan dilihat di situ. Nah, kalau memang ada di situ, ada lagi indikasi nih uang masuk ke rekeningnya, apa kaitannya? Ini yang harus dicari dengan oleh pihak JPU menurut hemat saya tentang keterlibatan atau peranan saudara RR ini dalam peristiwa terbunuhnya Yosua ini, Putri. Baik. Nah, tadi Pak Ahyar mengatakan bahwa ini harus digali siapa yang mengirimkan, kemudian pihak-pihak mana saja yang mungkin terlibat dalam pemindahan dana ini. Apakah nantinya jika kemungkinan bisa terungkap siapa yang mengirimkan dan pihak-pihak yang terlibat ini, apakah akan ada sanksi baru selain 340 ini terhadap para terdakwa? Tidak tertutup kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan. Tinggal permasalahannya nanti kan uang nih uang siapa? Kalau paling tidak secara formal uang yang ada di rekening seseorang si A misalnya, tentu logikanya adalah si A pemilik. Kalau diambil oleh orang lain bukan, apalagi di sini kan Yosua sudah meninggal, nggak mungkinlah dia kan. Siapa nih yang menyuruh mengambil ini? Siapa yang melakukan mengambil? Siapa yang melakukan pindah? Menurut saya ini peristiwa tindak pidana tersendiri juga. Ya, ancaman sanksinya mungkin tinggal apa, Pak? bagaimana siapa yang ini Putri yang harus dilihat juga nanti, yang tahu kode pasti adalah kodenya ini yang Yosua kan. Ya. Nggak mungkin tidak tahu dia kode ininya, kode saya nggak ngerti lah tentang perbankan, tanya banyak ke orang perbankan, tentu kan ada.
ibarat kunci Putri. Tentu kan ada kunci, kalau kunci rahasia, katakanlah brankas gitu, saya nggak paham lah itu ya. Tentu kan ada kuncinya, misalnya 15 berapa gitu Ya, kan, atau 000 berapa gitu kan. Nah, tentu kan ada orang yang tahu, selain dari Yosua mungkin. baik. Biasanya kan hanya satu orang yang tahu, ada lagi nggak orang yang tahu yang lain? Kalau nggak kan rasanya nggak mungkin bisa berpindah, pemindahan pemerintah kan. Ya, Berbeda kalau yang langsung kan ada tanda tangan. Kalau ini salah satu juga kelemahan dengan e-banking ini tadi. Ini membuktikan bahwa bagaimana ini protek terhadap nasabah tentu kan perlu juga kita pikirkan ke depan. Ada orang lain yang memerintah memindahkan. Ini buktinya terjadi. Nah, siapa yang tahu? Inilah yang ditelusuri. Ini kan masih tahap pembuktian ya ya. oleh majelis di pengadilan. Apakah pihak jaksa bisa masih meminta, katakan ke, saya nggak tahu, ke cyber apa itu, ke bagian kepolisian kan tahu juga tuh ya. Ini dari mana nih, kira-kira dari nomor telepon berapa perintahnya? Mungkin bisa ditelusuri jejak itu ke belakang. Baik, baik. Karena prinsipnya Putri, setiap kejahatan atau tindak pidana pasti meninggalkan bekas. Pasti meninggalkan bekas. Nah, bekasnya itulah yang ditelusuri. Nih, siapa nih dari bekas ini? Katakanlah di sini, oh ada masuk ke situ. Siapa yang memerintahkan? Coba cek nomor telepon dari mana. Siapa yang punya telepon di situ? Kan bisa ke Telkom diminta kan. Ya, Kalau Telkom yang ininya sebagai provider. apa itu namanya? Kan macam-macam ya, ada Indosat, ada Telkom. Saya nggak paham juga dengan dunia itu. Ditelusuri, ini kode mana? Tolong dibuka, itu atas nama siapa yang punya. Nanti akan, insya Allah akan ketahuan itu ujungnya. Baik, Pak Hayar, kita masih akan lanjutkan ya perbincangan kita terkait pemeriksaan saksi dari sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Joshua sesaat lagi, Pak Hayar. Tetaplah bersama kami.